Halo teman-teman Sobat Bio, jumpa lagi di channel YouTube Biopedia, channel belajar biologi dengan mudah dan bahagia. Berbicara tentang biologi, di dalamnya terdapat banyak sekali materi yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah tentang gejala alam biotik dan abiotik. Penasaran apa itu gejala alam biotik dan abiotik? Yuk langsung saja saksikan yang satu ini. Manusia setiap harinya mempunyai interaksi dengan alam, sebab lingkungan yang kita tinggali juga termasuk alam. Jika manusia bisa sakit jika terkontaminasi oleh virus atau bakteri, begitu juga dengan alam yang bisa menimbulkan suatu peristiwa. Namun biasanya alam yang sedang tidak baik-baik saja biasanya akan menimbulkan gejala alam yang dimana bisa memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia. Bahkan beberapa gejala alam juga dapat memunculkan suatu bencana alam yang bisa merugikan manusia dan lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu, seiring dengan perkembangan zaman, sudah banyak negara yang menggunakan beberapa alat untuk mendeteksi gejala alam yang sedang terjadi. Dengan begitu, hal-hal yang tidak kita inginkan pun dapat diminimalisir. Apakah Sobat Bio tahu tentang gejala alam? Pada dasarnya, gejala alam itu ada yang sudah sering kita lihat. Misalnya saja nih, ketika munculnya petir, ketika adanya hujan, lalu adanya hujan yang dimana apabila terlalu lama bisa menyebabkan banjir, dan pastinya masih banyak yang lainnya. Adapun untuk gejala alam itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama di sini ada gejala alam biotik, kemudian yang kedua adalah gejala alam abiotik. Apa itu gejala alam biotik? Gejala alam biotik merupakan peristiwa yang diakibatkan dari adanya interaksi atau perubahan yang dilakukan oleh komponen biotik, yaitu makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Adapun untuk gejala alam abiotik merupakan peristiwa yang diakibatkan faktor abiotik, yaitu benda tak hidup pada ekosistem. Nah, Sobat Bio kan sudah tahu apa yang dimaksud dengan gejala alam biotik. Maka supaya jadi lebih tahu lebih dalam tentang gejala alam biotik, maka Sobat Bio juga perlu mengetahui contoh gejala alam biotik. Lalu apa saja contoh gejala alam biotik? Di sini yang pertama ada punahnya spesies yang langka di alam. Punahnya spesies flora atau fauna yang telah langka di suatu ekosistem merupakan salah satu contoh gejala alam biotik. Adapun yang menjadi pemicu dari terjadinya hal tersebut bisa dibilang banyak sekali faktornya. Contohnya adalah aktivitas perburuan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu. Biasanya para pemburu ini akan mengincar atau memburu hewan-hewan langka yang kemudian bagian tubuhnya diambil untuk dijual kembali. Jika hal ini terjadi, maka spesies hewan tersebut perlahan-lahan akan punah. Adapun contoh spesies yang dianggap punah di Indonesia di sini yaitu yang pertama ada harimau Bali atau Panthera tigris balicka. Kemudian yang kedua ada harimau Jawa yaitu Panthera tigris sondaica. Lalu yang ketiga ada tikus pohon raksasa Verhoeven atau Papagomis Theodor Verhoeven. Kemudian yang keempat ada tikus gua Flores atau Spelaemis florensis. Kemudian yang kelima ada burung kuau bergaris ganda atau Arguisanus bipuntatus. Contoh lain dari gejala alam biotik adalah banyaknya gulma atau hama yang ada pada suatu ekosistem tanaman. Misalnya saja pada suatu danau, kebun atau sawah yang memiliki banyak sekali gulma. Jika hal ini terus dibiarkan dan tidak segera dibasmi, maka bisa memakan tanaman yang sedang dipanen sehingga petani pun bisa mengalami kerugian. Salah satu jenis tanaman yang akan menjadi hama ketika tumbuh terlalu banyak adalah eceng gondok atau Eichhornia crassipes. Sudah pernah mendengar nama tanaman ini? Biasanya eceng gondok akan tumbuh di perairan seperti danau karena bisa menyebabkan pendangkalan pada danau tersebut. Lalu contoh yang ketiga di sini adalah penyebaran penyakit pada makhluk hidup. Di sini Sobat Bio bisa perhatikan pada tabel berikut ini. Contohnya di sini penyakit demam berdarah. Penyebabnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue melalui gigitan nyamuk Aedes, terutama Aedes aegypti. Kemudian ada penyakit malaria, yaitu penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Kemudian yang ketiga ada filariasis atau kaki gajah. Penyakit yang disebabkan oleh 3 spesies cacing filaria, yaitu Wucheria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori, yang ditularkan dengan perantaraan nyamuk sebagai vektornya.
Kemudian lanjut terkait contoh gejala alam abiotik. Contohnya apa saja? Di sini yang pertama ada badai. Badai adalah gangguan udara yang terjadi di atmosfer. Badai biasanya menyebabkan cuaca buruk. Badai ditandai oleh angin kencang, kilat, guntur, dan hujan lebat. Badai terjadi ketika pusat daerah tekanan minimum berkembang dan dikelilingi oleh udara bertekanan maksimum. Adanya badai yang melanda suatu ekosistem tertentu karena terjadinya perbedaan tekanan dan suhu di udara. Saat perbedaan tekanan dan suhu di udara tersebut menjadi dalam skala besar, badai bisa menyebabkan banyak kerugian terhadap tumbuhan, hewan, maupun manusia. Lalu contoh yang kedua di sini ada tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang digunakan untuk menamakan suatu bencana yang terjadi akibat adanya pergeseran lempeng bumi di area laut. Alhasil terjadinya cekungan besar yang membuat air laut surut lalu menghasilkan gelombang besar yang bergerak sangat cepat. Selanjutnya adalah gunung meletus. Gunung merupakan tempat yang rentan karena mudahnya untuk meletus. Hal ini termasuk dalam contoh gejala alam abiotik. Gunung meletus dipicu karena adanya tekanan tinggi pada gas dalam gunung berapi yang mendorong keluarnya endapan magma dari dalam perut bumi. Hal ini membuat banyak kerugian, walaupun ada juga keuntungannya walaupun cuma sedikit saja. Keuntungannya membuat tanah menjadi lebih subur dari biasanya. Kemudian kita lanjut akan membahas terkait alat untuk mengenali gejala-gejala kehidupan. Alat-alat itu diantaranya di sini yang pertama ada mikroskop, yaitu digunakan untuk melihat objek yang ukurannya sangat kecil atau mikroskopis. Kemudian yang kedua ada lup, yaitu alat yang digunakan untuk mengamati benda-benda kecil agar tampak lebih besar. Lalu ada teropong binokuler, yaitu alat yang digunakan untuk melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya jauh dalam suatu pengintaian. Misalnya kita dapat mengamati peristiwa gunung meletus dan juga burung yang hinggap di pohon. Kemudian yang keempat ada kamera, yaitu alat yang digunakan untuk mengambil gambar objek-objek yang tidak memungkinkan dibawa ke laboratorium untuk dikaji lebih mendalam atau untuk mengabadikan kegiatan maupun hasil kegiatan yang dilakukan. Kemudian alat yang selanjutnya, yang kelima ada pH meter, yaitu alat untuk mengetahui derajat keasaman suatu objek atau lingkungan di sekitar objek. Kemudian yang keenam ada kompas atau padom, adalah alat navigasi untuk menentukan arah mata angin. Ketika melakukan pengamatan di jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara selatan medan magnet bumi. Kemudian yang ketujuh ada barometer, yaitu alat untuk mengukur tekanan udara. Kemudian yang kedelapan ada termometer, yaitu digunakan untuk mengukur suhu benda. Kemudian yang kesembilan ada anemometer, adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah. Sekarang kita ke contoh soal ya Sobat Bio. Di sini yang pertama, pada suatu akuarium terdapat beberapa objek berikut. Yang pertama ikan mas koki, lalu yang kedua gelembung udara, ketiga ganggang sargasum, keempat batu koral, kelima lumut, keenam udang ketin, dan ketujuh air. Objek yang termasuk kelompok komponen biotik dan kelompok komponen abiotik secara berurutan adalah, di sini perhatikan ya, kelompok komponen biotik dan abiotik. Jadi kita harus tahu definisinya dulu. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik merupakan komponen hidup penyusun suatu ekosistem yang terdiri dari hewan, tumbuhan, manusia, bakteri, dan makhluk hidup lainnya. Kemudian komponen abiotik adalah komponen tidak hidup penyusun suatu ekosistem seperti cahaya, air, tanah, udara, api, dan lainnya. Jadi pada soal itu, yang komponen biotiknya apa saja? Yaitu yang pertama ya ikan mas koki, ganggang, lumut, udang kecil. 1, 3, 5, 6. Kemudian komponen abiotiknya 2, 4, 7. Kelompok komponen biotik dan abiotik secara berurutan, jadi kita urutkan. Jadi yang biotik dulu 1, 3, 5, 6. Jawabannya berarti yang D ya, 1, 3, 5, 6 dan 2, 4, 7, seperti itu. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Perhatikan beberapa gejala alam berikut. Yang pertama, daun tumbuhan putri malu mengatup ketika disentuh. Yang kedua, kambing beranak untuk melestarikan keturunannya. Yang ketiga, kecambah kacang hijau bertambah tinggi. Yang keempat, gunung api meletus mengeluarkan lahar panas. Yang kelima, pelangi terbentuk karena pembiasaan cahaya matahari oleh titik-titik air hujan. Gejala-gejala alam abiotik terdapat pada angka gejala alam biotik. Ya, merupakan peristiwa yang diakibatkan dari adanya interaksi yang dilakukan oleh komponen biotik yang makhluk hidup. Kalau yang abiotik merupakan peristiwa yang diakibatkan oleh faktor abiotik benda tak hidup pada ekosistem. Jadi bagaimana, kita urutkan dulu ya. Yang pertama, apakah dia biotik atau abiotik? Yang pertama adalah komponen gejala biotik. Yang kedua biotik.
yang ketiga biotik, yang keempat abiotik karena dia karena tak hidup, yang kelima juga abiotik. Jadi jawabannya yang D, 4 dan 5 seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya yang ketiga, alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara adalah apa tadi? Jawabannya adalah barometer. Jawabannya D. Kenapa D? Karena yang pertama, yang A, atmometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan penguapan air dalam udara pada lingkungan tertentu dan waktu tertentu. Jadi bukan. Lalu anemometer adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah. Kata anemometer berasal dari kata Yunani anemos yang berarti angin. Kemudian yang barometer yaitu alat untuk mengukur tekanan udara. Ini jawabannya ya yang D. Kalau termometer itu digunakan untuk mengukur suhu benda. Bagaimana Sobat Bio? Itu tadi adalah penjelasan seputar gejala alam biotik dan abiotik. Semoga penjelasannya bermanfaat dan mudah dipahami. Kalau menurutmu masih ada yang membingungkan, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Terus dukung channel ini dengan like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Kak Bio. Ingat biologi, ingat Biopedia. Bye-bye. Bagaimana Sobat Bio? Itu tadi adalah penjelasan seputar gejala alam biotik dan abiotik. Semoga penjelasannya bermanfaat dan mudah dipahami. Kalau menurutmu masih ada yang membingungkan, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Terus dukung channel ini dengan like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Kak Bio. Ingat biologi, ingat